Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Valeria Ola, NIM 1910416895, kelas Manajemen A2 pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi. Baik, di sini saya akan membacakan ringkasan yang telah saya buat. Jadi, perilaku organisasi pada hakikatnya mendasar pada ilmu perilaku yang dikembangkan dari tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Artinya, memahami perilaku organisasi berarti memahami perilaku individu, perilaku kelompok, struktur organisasi, dan bagaimana mengelola lingkungannya. Jadi, tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi para manajer yang diberi mandat oleh para pemilik organisasi yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, serta mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuan didirikan organisasi dan tujuan orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi tersebut dapat tercapai secara optimal. Jadi, perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku organisasi terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu di bidang ilmu yang relatif baru, yang relatif multidisipliner. Yang kedua, yaitu saya akan membacakan tentang bidang ilmu perilaku organisasi. Nah, jadi ada beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam memperkembangkan diri dari ilmu perilaku organisasi. Yang pertama ada psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi terutama dalam hal kepemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua ada sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Yang ketiga antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan juga lingkungannya. Yang keempat sejarah, politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu dari perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan juga kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Sekarang saya akan membahas pentingnya perilaku organisasi. Jadi, perilaku organisasi itu penting untuk dipelajari karena mau tidak mau banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan. Nah, jadi melalui pendekatan ini, konsep perilaku organisasi. Nah, prinsip perilaku organisasi. Terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan juga setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang yang dapat dipenuhi melalui perilaku masing-masing. Yang keempat, seorang memahami lingkungan dalam sebuah hubungan dengan pengalaman masa lalu. Kebutuhannya yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu. Yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Nah, jadi ada 3 karakteristiknya, yaitu perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Yang ketiga, proses.
yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi terjadi antara anggota dan anggota organisasi. Selanjutnya ada pendekatan perilaku organisasi. Perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama, pendekatan sumber daya manusia, yang kedua, pendekatan kontingensi, dan yang ketiga, pendekatan produktivitas, dan yang terakhir adalah pendekatan sistem. Baik, sekian ringkasan dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan juga selamat pagi.